Satu firman Tuhan yang saya bacakan untuk sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus ini terambil di dalam Yeremia pada pasalnya yang ke-31, pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dua ayat ini saya bacakan. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ayat 13-nya dikatakan, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghiburkan mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Nah, saudara lihat baik bahwa nats ini dalam judul perikop dikatakan perjanjian yang baru. Saya yakin dan percaya bahwa pada saat Anda dan saya makan tubuh dan minum darah Yesus, kita senantiasa diingatkan akan perjanjian baru yang Tuhan sudah sediakan melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib dengan tubuh dan darahnya. Maka kalau hari ini kita akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita selalu diingatkan kembali bahwa Anda dan saya bukan lagi terikat dengan perjanjian yang lama. Tapi Anda dan saya sudah ada di dalam perjanjian yang baru. So, iblis tidak punya hak sama sekali untuk kehidupan kita. Iblis juga tidak punya hak sama sekali untuk masa depan kita. Bahkan iblis juga tidak punya hak sama sekali untuk apa yang pernah terjadi atas kehidupan kita. Karena itu pandanglah ke depan, lihat janji yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Karena saya yakin dan percaya, Tuhan menjaminkan kehidupan Anda dan saya hidup di bumi sama seperti di surga. Mari kita buka rotinya, nikmati mujizat Tuhan, nikmati kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kita mau angkat roti sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini bersama dengan keluarga tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit. Kami yakin dan percaya punya umur panjang, Tuhan jaminkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkualitas, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kemuliaan Tuhan selalu bersama kami dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita mengangkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini, oleh darah Yesus, kami dibasuh, kami ditahirkan, kami dikuduskan, kami dipenuhi dengan kemuliaan. Maka apa saja yang kami pegang, apa saja kami sentuh kerjakan, Tuhan jaminkan kami pasti berhasil. Diangkat Tuhan, kami jadi kepala bukan ekor. Diberkati Tuhan, hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan. Kami tidak takut dengan berita-berita buruk, dengan kabar-kabar buruk, karena kami percaya Tuhan selalu menyediakan kabar baik bagi kami. Maka oleh darah Yesus, kami dijaminkan hidup berkemenangan di bumi sama seperti di sorga. Mujizat kemuliaan Tuhan selalu ada bersama kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara juga untuk berdoa, yaitu dengan sakramen minyak ini. Percayalah saudara bahwa Tuhan selalu mengajarkan akan kuasa ini. Bahkan saya sudah pernah menyaksikan bagaimana seorang ibu sampai hari ini selalu mengkonsumsi minyak zaitun. Dia selalu mengkonsumsi sampai hari ini. Umur sudah lanjut, tapi tetap dalam kondisi yang sehat. Artinya tidak nyusahin orang gitu saudara. Hidupnya benar-benar diberkati dan selalu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan dia. Saya percaya bahwa Anda dan saya juga, setiap Anda yang mengangkat minyak ini juga bisa melepaskan perkataan kuasa dan doa bagi keluarga Anda, bagi tempat di mana Anda berada. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan,
Setiap kali saya punya kuasa menyembuhkan penyakit, silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami. Maka kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Silakan olesi di bagian kepala saudara, saudara berdoa buat keluarga saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa doa itu tidak pernah terbatas. Saya percaya kuasa doa itu tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Makanya ketika keluarga Anda sedang berhadapan dengan sebuah situasi, entah mungkin anggota keluarga Anda yang sedang menyusahkan Anda, atau ada hal-hal lain dalam bisnis, dalam karir, dalam proyek Anda, apapun yang sedang Anda hadapi, lepaskan perkataan doa. Ingat baik-baik, jangan lepaskan perkataan negatif, tapi lepaskan perkataan doa. Lepaskan perkataan iman, lepaskan perkataan berkat. Maka percayalah, orang-orang yang bermasalah tadi, atau orang-orang yang tadi sedang Anda doakan, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Pemulihan terjadi atas kehidupan Anda. Karena saya yakin dan percaya, yang membuat orang jadi berpikiran aneh, yang membuat orang menjadi suka yaitu memberontak dan lain sebagainya, itu bukan karena bawaan diri orang itu, tetapi ada spirit yang bekerja di belakang orang itu. So, kita perlu berdoa untuk merontokkan spirit yang ada di belakang orang tersebut, untuk meraih, untuk mendapatkan dia, untuk agar dia bisa bertobat kembali, untuk diselamatkan. Nah, di hari Minggu ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pembahasan yang baru, di mana kita sudah ada di bulan September. Ya, selamat datang di bulan September. Saya senang bisa menjumpai saudara di bulan September ini. Walaupun kita masih harus terus dengan siaran secara online, tapi selalu saya berdoa buat saudara, saudara tetap dalam anugerah, tetap dalam kemurahan, tetap dalam sukacita, di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, judul yang akan kita bahas, tema yang kita bahas di sepanjang bulan September ini, kita akan berbicara mengenai hikmat. Ya, saudara, hikmat itulah sebenarnya yang dibutuhkan orang hari-hari ini dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi segala bentuk perubahan-perubahan yang ada. Nah, oleh karena itu kita akan belajar sepanjang sebulan September ini tentang hikmat. Saya berharap saudara mencatatnya, saudara mengikuti setiap urutannya, sehingga sampai 1 bulan ini saudara mendapatkan hal yang lengkap mengenai hikmat. Baik, nah di judul di hari Minggu ini, saudara boleh tulis, yaitu kita akan berbicara mengenai hikmat dalam ketidakpastian dunia. Ya, hikmat dalam ketidakpastian dunia. Saudara, pandemi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir tentunya telah memberikan perubahan yang sangat signifikan pada cara manusia, yaitu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Anjuran untuk karantina di rumah, berbagai fasilitas umum yang ditutup, serta sejumlah protokol kesehatan yang harus dituruti, itu merupakan sesuatu yang sangat baru bagi hampir seluruh masyarakat. Nah, merebaknya COVID-19 seakan kembali mengingatkan bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Tanpa disadari, kita sudah sering dihadapkan pada ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, mulai dari cuaca yang berubah, ya, cuaca yang berubah-ubah, rencana yang tiba-tiba gagal, sampai masalah keuangan. Meski terkadang ada segenap langkah antisipasi yang bisa dilakukan, tetap saja akan selalu ada rencana atau peristiwa yang tak diharapkan atau tak pernah dibayangkan terjadi. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Banyak para ilmuwan dan tenaga ahli kesehatan yang telah membuat perkiraan seperti apa akhir dari pandemi. Tetapi tetap tak ada yang bisa menjamin. Bahkan perkiraan tersebut tidak pernah terjadi. Artinya saya juga pernah berbicara bukan hanya dari sisi ilmuwan, bahkan hamba Tuhan atau ada orang-orang yang rohaniwan yang pernah berkata pada waktu awal-awal COVID, dibilang nanti di bulan ini sudah selesai kok COVID-nya, di bulan ini sudah berhenti kok. Tapi ternyata yang dia sebut juga gagal dan tidak terjadi. Tak satu pun dapat memberi kepastian kapan pandemi ini akan mereda. Apakah vaksinnya benar-benar efektif untuk menghentikan virus? Akankah obat untuk penyakit tersebut bisa tersedia? Dan kapan masyarakat bisa kembali menjalani kegiatan sehari-hari seperti sedia kala? Ketidakpastian akan sesuatu membuat orang-orang menjadi stres dan cemas. Saya teringat kisah seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Di sana, di lokasi tersebut,
sejumlah orang sakit menantikan mujizat. Dengan cara menantikan malaikat turun untuk menggoncangkan air kolam, maka siapa yang terlebih dahulu turun ke kolam langsung disembuhkan apapun juga penyakitnya. Nah, persoalannya adalah malaikatnya tidak pasti kapan jadwal kedatangannya. Dan itu membuat mereka yang berada di sana cemas, khawatir orang lain akan mendahuluinya. Spirit yang ada di sana saling mencurigai dan ketakutan. Nah, terkadang kekhawatiran yang muncul karena ketidakpastian tidak bisa benar-benar dicegah. Pasalnya, otak manusia bekerja dalam mode bertahan. Hidup dengan terus mencerna berbagai hal baru di sekeliling kita untuk membuat penilaian tentang mana yang aman dan mana yang tidak aman. Ketidakpastian dianggap berbahaya bagi pikiran. Ketidaktahuan dapat menempatkan Anda pada situasi mengancam. Otak melakukan segala cara demi mendapatkan kepastian. Seperti dengan membuat berbagai skenario, bagaimana jika gitu skenario-nya. Dan memikirkan apa langkah-langkah selanjutnya. Misalkan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak diberitahukan waktu yang pasti. Hanya diberikan tanda-tandanya saja. Lalu ada orang-orang tertentu membuat skenario dan berusaha menetapkan tanggalnya yang ternyata tidak pernah menjadi kenyataan. Otak manusia itu berevolusi dari waktu ke waktu untuk memperhatikan perubahan mendadak yang bisa menandakan suatu ancaman. Hal ini terlihat sejak zaman prasejarah, di mana manusia harus selalu berada pada mode awas terhadap predator demi dapat bertahan hidup. Bila mana dikaitkan dengan masa sekarang, manusia berusaha bertahan hidup dengan menghindari segala pemicu yang dapat membuat mereka tertular penyakit. Alkitab juga memberikan arahan untuk setiap kita, yaitu berjaga-jaga terhadap musuh. Bahkan Alkitab juga menuliskan demikian dalam 1 Petrus pasal 5 pada ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, di tengah situasi serba tak pasti, lebih mudah bagi tubuh untuk berada pada kondisi flight or fight. Kondisi ini merupakan proses di mana tubuh menjadi lebih siaga akan adanya sesuatu yang dapat membahayakan hidupnya. Bila tak kunjung diatasi, maka respons ini dapat berujung pada stres yang berkepanjangan. Dampak ini tentunya berbahaya untuk kesehatan mental seseorang, terutama jika orang tersebut atau jika Anda pernah memiliki histori kondisi gangguan kecemasan atau pernah mengalami serangan panik. Tak hanya secara psikis, efeknya juga dirasakan pada imunitas tubuh yang memburuk. Nah, tidak ada satupun negara yang benar-benar siap dalam menghadapi serangan pandemik saat ini. Kita juga mendengar beberapa negara seperti China, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, sampai Jepang, termasuk juga Singapura, dapat mengendalikan laju perkembangan virus ini, namun tidak dapat disangkal. Kebijakan yang mereka ambil tetap menimbulkan efek kerusakan yang tidak sedikit, khususnya yaitu di bidang ekonomi. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang melangkah dari satu krisis kepada krisis yang baru. Dari awalnya krisis kesehatan, kemudian saat ini kita dibayang-bayangi krisis ekonomi. Selanjutnya kita juga berhadapan dengan sebuah krisis yang lebih berat, yaitu krisis mental. Di mana krisis yang terakhir justru lebih berbahaya dari kedua krisis sebelumnya. Yesus juga pernah mengatakan bahwa di dunia ini segala krisis-krisis tersebut pasti terjadi. Coba kita lihat di dalam Yohanes pada pasal 16 pada ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita krisis atau mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, tidak jarang kita melihat dan mendengar orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi yaitu kehidupan yang mereka anggap gagal. Segala perencanaan mereka yaitu mendadak hancur hanya karena sebuah virus kecil yang tak terlihat tiba-tiba datang seperti pencuri yang mengendap-endap di malam hari dan merampok segala sesuatu yang ada di rumah. Bukan hanya kehilangan harta, ya, bukan hanya kehilangan harta benda, bahkan juga kehilangan anggota keluarga.
Nah, kita tentunya masih ingat yaitu euforia pemilihan Presiden Indonesia pada pertengahan 2019. Setelah salah satu kandidat presiden terpilih, lalu presiden terpilih tersebut membuat sebuah perencanaan pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya dan memilih menteri-menteri yang dianggap terbaik untuk membantunya mewujudkan semua hal tersebut. Nah, saya yakin perencanaan itu dibuat dengan sedemikian matang. Namun, di awal tahun 2020, dunia diperhadapkan pada situasi yang sama sekali baru dengan kehadiran sosok monster misterius yang bernama COVID, dan dunia pun memasuki lembah kelam bernama pandemi. Nah, dalam kebingungan menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini, akhirnya pemerintah terpaksa mengubah seluruh rencana pembangunan yang sebelumnya sudah sedemikian baik disusun dan dirubah dengan mengalihkannya kepada rencana penanganan wabah. Saudara, seluruh tatanan harus dirubah. Masyarakat terpaksa dibatasi geraknya dan diatur untuk menjaga jarak. Kegiatan sekolah, bekerja, sampai beribadah pun dilakukan dari rumah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti mal, bioskop, taman bermain, serta area rekreasi harus ditutup pada waktu pandemi di awal-awal itu, saudara. Bahkan sampai hari ini belum bisa dibuka secara maksimal. Dan masyarakat pun menghadapi sebuah ketidakpastian dengan peraturan lagi. Ini menunjukkan bahwa dunia memang tidak dapat diprediksi. Selalu akan ada yang namanya ketidakpastian. Ada sebuah idiom bijak yang pernah berkata seperti ini, bahwa tidak ada yang lebih pasti selain ketidakpastian. Iya, tidak ada yang lebih pasti daripada ketidakpastian. Tantangan yang dihadapi pemerintah yang tadi saya contohkan adalah salah satu bukti, salah satu contoh tentang bagaimana dunia ini tidak dapat diprediksi atau unpredictable. Bahkan kita sudah merencanakan sematang apapun, tetap aja ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang tidak pasti terjadi. Kita dapat merencanakan segala sesuatu, namun kita tidak dapat memprediksi dengan tepat seperti apa sih rencana itu nantinya akan terwujud. Nah, kalau begitu, karena dunia ini tidak dapat diduga atau unpredictable, apakah kita tidak perlu menyusun suatu rencana? Itu pertanyaannya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu melakukan sebuah perencanaan, sebab ada suatu istilah yang mengatakan, orang yang gagal membuat perencanaan sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan. Yang saya maksudkan adalah, sekalipun Anda dan saya, setiap kita telah membuat perencanaan, faktor ketidakpastian ternyata tetap menjadi elemen yang akan membayangi perjalanan setiap kita. Dalam Matius 6 pada ayat 27, Tuhan Yesus berkata begini, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Lihat ya, kata kekhawatirannya itu saya highlight di sana, bahwa penulisan bahasa Yunani kata kekhawatirannya itu dituliskan merimnao. Artinya apa? Dalam teks bahasa Yunani ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah to care, berhati-hati. Atau dapat diterjemahkan dengan to providing, yang artinya mempersiapkan atau merencanakan. Berarti dari teks bahasa aslinya, saya coba jelaskan dalam artian kalau kita baca Matius 6 ayat 27, dibaca demikian, "Siapakah di antara kamu yang karena perencanaannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Nah, dari teks ayat ini, kita dapat melihat bahwa sebaik apapun perencanaan yang dilakukan oleh manusia, ia tetap tidak dapat memprediksi jalan yang akan dilaluinya. Karena apa? Karena kita berada dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi pada dasarnya, hidup ini memang lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat tidak pasti. Walaupun memang ada hal-hal yang bersifat pasti. Apa itu? Seperti misalkan kematian, itu pasti. Ya kan? Kalau yang nggak pasti, ya banyak hal yang tidak pasti. Salah satunya kita tidak bisa berkata bahwa besok hari akan cerah, besok pagi akan cerah. Itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, hal yang lebih penting adalah bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Inilah yang menjadi concern kita pada hari Minggu ini, yaitu
bagaimana kita menjalani kehidupan dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, jadi saudara sekarang mulai mengerti bahwa sekarang kita ada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tentunya dibutuhkan yang namanya hikmat. Maka tepatlah kenapa di bulan September ini kita berbahas mengenai hikmat. Nah, ada suatu kisah di dalam Alkitab yang menarik tentang seorang raja muda yang baru saja dia menggantikan ayahnya untuk menduduki tahta kerajaan dan memerintah seluruh negeri. Kekuasaan besar ada di tangan dia, dan seluruh orang yang ada di kerajaan itu akan tunduk kepada dia. Raja muda ini mendapat sebuah karunia besar dari Tuhan, yaitu dia diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu dari Tuhan, dan raja ini bernama Salomo. Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pada pasal 3, pada ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oke, dikatakan begini, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, lihat kata-katanya, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Itu kata-katanya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun Salomo mengakui, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini, inilah yang diminta oleh Salomo, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, dalam kisah ini, Raja Salomo diberikan karunia luar biasa, yaitu sebuah permintaan kepada Tuhan. Dan yang ajaibnya, Tuhan mewujudkannya. Dia minta dan Tuhan wujudkan. Bicara mengenai permintaan, kisah tentang permintaan sering kita dengar atau kita baca. Saudara sudah tahu dongeng 1001 malam? Ya, itu bercerita tentang Aladin dan lampu ajaibnya. Di mana ketika Aladin gosok lampu wasiat, maka seorang jin akan muncul untuk mengabulkan permintaan Aladin. Apapun yang diminta oleh Aladin, itu akan dijawab dan dikabulkan. Nah, Aladin ingin kaya, maka jin mengabulkannya. Aladin ingin makanan yang lezat dan mewah, jin juga mengabulkannya. Aladin ingin menikah dengan putri raja, maka jin juga mengabulkannya. Saudara, memiliki sesuatu yang dapat mengabulkan semua permintaan kita, itu tentulah menjadi impian semua orang. Siapa yang nggak pengen apa yang dia minta terjawab? Nah, Salomo diperhadapkan yaitu pada situasi tersebut. Apa saja yang dia minta, Tuhan kasih. Di mana Tuhan sebagai pemilik seluruh semesta ini, yaitu memberikan sebuah kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja, dan permintaan itu akan dikabulkan. Ajaib ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat pada 1 Raja-Raja pada pasal 3, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita melihat bahwa Salomo menaati nasihatnya Daud, bapaknya. Serta Salomo menaati perintah dan ketetapannya Tuhan dengan segenap hati. Karena itulah Tuhan memberkati Salomo dan menjadikan semua yang dikerjakan Salomo itu berhasil. Kerajaannya Salomo menjadi teguh, berdiri, dan kokoh. Bahkan Firaun, Raja Mesir, semakin menghormati Salomo dan merelakan putrinya untuk menikah dengan Salomo dan membuat perjanjian dengan kerajaan Israel. Nah, walaupun Israel menjadi semakin kuat dalam hal ekonomi dan militernya, jadi di bawah pimpinan Salomo, militer dan ekonomi semakin kuat, situasi spiritual masyarakatnya ternyata masih kacau. Tentu saja, saudara, di bawah pemerintahan Daud, kondisi spiritual Israel menjadi jauh lebih baik dari angkatan-angkatan di bawah zaman para hakim. Akan tetapi, bangsa Israel pada waktu itu, pada waktu pemerintahan Salomo ini juga, tidak mengetahui apa-apa tentang hukum-hukumnya Allah. Banyak orang yang masih mempersembahkan korban di bukit-bukit, tempat pemujaan ilah-ilah Kanaan. Nah, artinya semua orang menyembah Allah,
menurut cara dan keinginan mereka masing-masing. Jadi, hal yang paling penting adalah membangun suatu cara penyembahan dan pengorbanan yang menurut kehendaknya Tuhan. Lalu, mengajarkan umat bagaimana menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban menurut hukumnya Musa. Inilah yang menjadi target daripada Salomo. Makanya dalam 1 Raja-Raja pasal 3 pada ayatnya yang keempat dikatakan bahwa Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah di Gibeon. Korban bakaran Salomo adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yahweh yang telah dengan teguh mendirikan Israel menjadi kerajaan yang luar biasa dan menjadikan kerajaan Israel menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Nah, Salomo mempersembahkan korban ini bukan atas namanya sendiri, tetapi dia mempersembahkan korban bakaran ini kepada Tuhan bagi pihak semua umat Israel. Nah, bila mana kita membaca juga dalam 2 Tawarikh, ini mirip-mirip dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Raja-Raja. Dalam 2 Tawarikh 1 ayat 1 sampai 6 dapatlah kita lihat mengapa kepemimpinan Salomo begitu hebat. Kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh itu mempunyai kemiripan dalam isi kandungan cerita di dalamnya. Dan juga memang ada perbedaan-perbedaan juga yang ada di dalamnya. Nah, karena itu kedua kitab ini, yaitu kitab Raja-Raja dan Tawarikh, dapat memberikan kita suatu rujukan yang bagus. Dan juga memberi pada kita gambaran yang lebih menyeluruh tentang apa yang telah terjadi dalam kehidupan di awal kepemimpinannya Salomo. Nah, ayat pertama di dalam kitab 2 Tawarikh itu menyimpulkan keadaan spiritualnya Salomo dan bagaimana pencapaiannya Salomo. Tahtanya telah didirikan dengan kokoh. Itu berarti negara yang dipimpin oleh Salomo itu sangat stabil dan rukun. Nah, situasi ini sangat berbeda dan langka di Israel. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada tahun-tahun pemerintahan Raja Daud saja, Israel seringkali masih bergejolak karena masih ada perang saudara dan ada kekacauan di dalamnya. Tapi tidak dengan Salomo. Ketika Salomo memimpin, semuanya stabil, damai, dan rukun. Hubungannya Salomo dengan Tuhan sangat intim dan rukun. Tuhan beserta dengan Salomo dan meninggikan statusnya Salomo di antara bangsa-bangsa lain. Dia dihormati oleh raja-raja dan negara lain. Seluruh negara Israel diberkati karena Salomo takut akan Tuhan dan tunduk kepadanya. Lihat ya, seorang pemimpin yang tunduk dan takut akan Tuhan, itu memberikan dampak kepada orang-orang yang ada bersama dengan dia. Itu menjadi hal yang luar biasa untuk para pemimpin. Nah, kita harus perhatikan yang namanya fakta bahwa bukan saja Salomo memerintah, yaitu ekonomi dan militer dengan baik, ternyata dia juga sangat peduli tentang hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Makanya dia memerintahkan yaitu kepala-kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, para hakim, pemimpin bangsa Israel. Untuk apa? Untuk menjadi wakil dari seluruh umat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam 2 Tawarikh 1 pada ayat yang kedua. Menjadi pemimpin harus orientasinya kepada kerohanian orang-orang yang dia pimpin. Banyak kali saya jumpai dalam sebuah pengalaman juga, ada banyak orang yang kelihatannya rohani, bercerita tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya pada waktu dia memimpin, dia tidak peduli dengan kerohanian orang-orang yang dia pimpin. Yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan untung dari orang-orang yang dia pimpin. Bagaimana dia bisa memperkaya diri dia. Mungkin di awalnya dia mungkin kelihatannya baik, awalnya bagus. Tapi ketika dia melihat di situ ada perolehan pendapatan, keuntungan yang besar, akhirnya melenceng dan itu jadi merusak apa yang dia telah kerjakan. Makanya Alkitab mengingatkan kita, apa yang kita mulai di dalam roh, jangan kita akhiri di dalam daging. Saudara kasih Tuhan, saya percaya Alkitab adalah Alkitab yang luar biasa, yang jujur menceritakan keberadaan orang-orang yang ada di sana. Nah saudara, Salomo mau menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan setiap orang bahwa kemakmuran negara bukan karena usaha manusia semata, melainkan karena Tuhan. Mereka harus mengingat sumber kemurahan, sehingga bisa menikmati damai yang diberikan oleh Tuhan. Dan mereka diarahkan harus meresponi kasih-Nya Tuhan. Nah, pada malam ketika korban itu dipersembahkan, maka Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Salomo dalam suatu mimpi. Nah, makna daripada manifestasi atau perjumpaan ini adalah sangat signifikan. Karena hal ini berarti bahwa Tuhan telah menerima korban yang dipersembahkan oleh Salomo.
bagi pihak umat Israel. Bukan hanya itu, Tuhan juga mengaruniakan pada Salomo suatu kejutan yang menyenangkan. Tuhan mengizinkan Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau. Ini satu kesempatan besar dan ini sangat luar biasa. Sekiranya Anda adalah Salomo, kira-kira apa yang akan menjadi permintaan Anda pada waktu Tuhan memberikan kepada Anda? Silakan minta apa aja. Saudara, mungkin ada orang yang mungkin mau minta mendapatkan istri yang baik, ada orang yang mungkin minta mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, atau ada orang yang minta hidup yang panjang atau panjang umur, sehat, atau minta karir yang luar biasa cemerlang dan lain sebagainya. Salomo menyadari bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk memerintah rakyat Israel. Sebab bukan saja dia masih muda dan tidak memiliki pengalaman, namun kerajaan serta umat yang dipimpin olehnya berada dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Salomo menyadari itu. Salomo memiliki tanggung jawab untuk membawa umat berjalan menghadapi tantangan dunia yang tidak dapat ia duga dan tidak dapat diprediksi. Jadi, dia meminta Tuhan untuk memberinya hikmat dan mengajarnya bagaimana untuk memerintah bangsa Israel berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Salomo hanya meminta satu hal. Dia tidak meminta apapun, yang dia minta cuma satu hal. Apa yang diminta? Yaitu hikmat untuk membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Dalam 2 Tawarikh pada pasal yang pertama pada ayat yang ke-10 dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Nanti kita akan berbahas ini di minggu selanjutnya tentang hikmat dan pengertian. Kita akan bahas lebih dalam lagi, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab, siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Nah, saudara, apakah karena Salomo sudah kaya, sehingga dia tidak meminta kekayaannya untuk semakin bertambah? Ataukah karena Salomo sudah memiliki kerajaan yang besar, sehingga tidak meminta yang lebih besar lagi? Mengapa Salomo tidak meminta jadi penguasa dunia saja, atau meminta umur yang panjang, sehingga dia bisa lebih lama menikmati kekuasaannya? Karena bukankah kita sering melihat banyaknya orang yang diberi kepercayaan, menjadi pejabat, hidup kaya raya, tetapi ternyata masih saja ingin memperkaya dirinya sendiri dengan cara-cara yang tidak pantas, yaitu seperti korupsi, memanipulasi uang negara, dan lain sebagainya. Ya, kita dapat menjumpai situasi seperti itu. Ini makanya kalau Salomo, dia tidak minta yang lain, dia cuma minta hikmat, apakah pertanyaan Tuhan atau apa yang Tuhan tawarkan itu adalah suatu ujian? No. Ini bukan ujian. Tuhan datang bukan sedang menguji Salomo, tetapi dia datang menawarkan sebuah privilege, sebuah kenikmatan khusus untuk Salomo. Artinya, apapun permintaan Salomo itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Makanya, untuk lebih memahami hal ini, maka kita akan melihat respon Tuhan terhadap permintaan Salomo, yaitu dalam 1 Raja-Raja 3 pada ayat yang ke-10, kita lihat responnya Tuhan. Dikatakan begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Perhatikan kalimat, adalah baik di mata Tuhan. Artinya, Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo. Ini juga berarti bahwa ada doa yang akan membuat Tuhan kecewa dan sedih, dan ada juga doa yang akan membuat Tuhan menjadi senang. Lalu mengapa Tuhan begitu senang akan doa atau permintaan daripada Salomo? Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya lagi. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan, jadi berfirmanlah Tuhan kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, doa yang bagaimana yang menyenangkan Tuhan sebenarnya? Ternyata doa yang menyenangkan Tuhan adalah doa yang tidak mementingkan diri sendiri. Iya, doa yang tidak meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Salomo tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirinya, ataupun dia tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Salomo hanya meminta hikmat agar dia memiliki senjata yang mumpuni dalam memimpin kerajaannya. Dan selanjutnya, kita semua tahu apa yang terjadi. Tuhan tidak hanya memberikan kepada Salomo hikmat, tetapi juga yaitu
Saudara bisa melihat Tuhan memberikan hikmat yang tak tertandingi di dalam dunia ini kepada Salomo. Tuhan juga mengaruniakan pada Salomo kekayaan, kemuliaan, dan juga umur yang panjang. Sesuatu yang justru tidak dia minta, malahan Tuhan memberikannya. Nah, pertanyaan mendasar buat kita semua. Mengapa Salomo meminta hikmat? Ini yang kita bahas sepanjang bulan September ini. Mengapa Salomo meminta hikmat? Sedangkan di saat yang bersamaan, dia bisa meminta kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Dia bisa sekaligus minta semuanya sebenarnya. Tapi dia cuma mengarahkan kepada hikmat. Jawaban inilah yang sederhana yang saya bagikan buat saudara. Dari apa yang telah kita pelajari hari ini, dari awal tadi, bahwa dalam mengarungi hidup di dunia yang penuh dengan serba ketidakpastian ini, saudara, kita perlu sebuah senjata untuk menentukan mana jalan yang baik, mana jalan yang benar, serta mana jalan yang tidak baik, mana jalan yang tidak benar. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu senjata ini untuk menentukan, karena begitu banyak petunjuk di dalam dunia ini, begitu banyak arahan yang bisa menipu kita. Kita butuh penuntunan, kita butuh sebenarnya hikmat. Dan senjata itu bukan kekayaan sebenarnya. Kenapa? Bukan kekayaan. Sebab kekayaan bisa habis. Iya kan? Senjata itu bukan kemuliaan. Sebab kemuliaan suatu hari bisa hilang. Dan senjata itu bukan umur panjang. Sebab pada akhirnya kita semua akan mati. Senjata itu adalah hikmat. Sebab dengan hikmat kita bisa menimbang mana yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga dalam jalan-jalan ketidakpastian di dunia ini kita bisa menentukan atau kita bisa menemukan jalan yang pasti menuju Tuhan. Lalu dengan hikmat tadi juga kita dapat menuntun orang lain agar dapat berjalan pada jalur yang tepat untuk sampai pada tujuan yang benar. Ketika kita berjalan dengan pasti menuju Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan, ini baik-baik jadi garis bawah buat saudara, menjadi satu bagian penting. Ketika kita berjalan dengan pasti menuju Tuhan, maka kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur justru menjadi bagian yang juga menyertai kita, sebab Tuhan adalah pemilik semua itu. Saudara yang kasih Tuhan, menemukan Tuhan, maka kita akan menemukan segala sesuatunya. Jadi jangan cari yang lain, makanya cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Maka hikmat ini belajar untuk kita menemukan Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. So hari ini kita belajar mengapa, why kita butuh hikmat. Saya percaya bahwa di minggu pertama ini menjadi pembukaan buat setiap kita. Mengapa hikmat itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita miliki, karena itu menjadi penuntunan. Nah, selanjutnya pada pertemuan minggu-minggu berikutnya kita akan belajar apa itu hikmat yang dimaksud oleh Alkitab, agar kita bisa memahami hikmat seperti apa yang harusnya kita miliki. Saya berdoa biarlah setiap kita di hari Minggu ini diberkati dan bersuka cita menerima kabar baik ini. Dan saya berdoa setiap kita juga menjadi orang-orang yang terus didewasakan di dalam Tuhan, di dalam kemuliaannya. Penuntunan hikmat menyertai Anda di dalam setiap langkah yang kita harus ambil. Saudara, saya akan berdoa buat saudara. Bila mana saudara rindu untuk didoakan secara live di hari Minggu ini, saya menyiapkan yaitu ruangan atau disebut dengan prayer room, ya, namanya prayer room. Nah, di prayer room ini yaitu dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Nah, saudara boleh silakan ketikkan, masukkan ini dia, yaitu meeting ID-nya. Saudara boleh ketikkan password-nya atau passcode-nya. Saudara langsung akan terhubung, yaitu setelah ibadah ini saudara akan langsung terhubung dengan saya di Zoom Meeting. Saya menunggu saudara di sana. Kalau saudara mau didoakan secara live oleh saya akan berdoa buat saudara. Kita akan bersama dengan teman-teman akan mendoakan saudara secara live. Jadi jangan lupa masukkan meeting ID-nya dan juga password-nya. Dan juga ingat baik-baik bahwa ini khusus buat saudara yang mengikuti ibadah di jam 8 pagi. Jadi setelah ibadah premier, saya menunggu saudara di prayer room untuk berdoa secara khusus bagi saudara. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Sangat memberkati untuk kami belajar mengenal mengapa seseorang harus bergerak di dalam hikmat.
Tuhan yang menyediakan jaminan buat kami melangkah agar tidak terperdaya, tidak terjebak akan segala tipu daya. Karena di dunia ini begitu banyak petunjuk, kami bisa salah melangkah kalau kami melangkah dengan sendirian. Tapi Tuhan selalu tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, setiap anak Tuhan yang hadir di hari Minggu ini dijumpai, diberkati, dilawat, dan mengalami kuasa, mengalami pertolongan Tuhan. Maka setelah ini juga, itu Tuhan Yesus, aku berdoa dalam aktivitas mereka sepanjang hari Minggu ini, juga dibuat Tuhan berhasil dan diberkati, berbahagia bersama dengan keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, disembuhkan, bebas dari segala bentuk virus apapun juga. Dan setiap tangan-tangan yang telah terlibat dalam pelayanan bersama Gereja Zion Church of Christ ini, berkati tangan-tangan mereka, apa yang dikorbankan digantikan lipat, bahkan ratusan kali ganda. Dan aku berdoa juga berkati agar setiap teman-teman juga yang selalu berdoa bagi pelayanan ini juga, Tuhan berkati setiap mereka. Bahkan juga aku berdoa agar Tuhan yang mengirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang berkualitas untuk senantiasa melayani bersama-sama dengan kami melalui Gereja Zion Church ini. Amin. Kami percaya Tuhan yang merancangkan gereja ini, Tuhan juga yang menyiapkan segala sesuatunya. Kami membangunnya dengan tekun di dalamnya, maka Tuhan yang akan buat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia bisa melewati situasi pandemi ini. Indonesia keluar sebagai Indonesia yang jaya, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, berkati dari Papua sampai dengan Aceh. Kemuliaan Tuhan ada bersama dengan bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan akan bangkitkan putra-putri bangsa yang berjuang bagi bangsa Indonesia. Karena kami percaya banyak putra-putri bangsa yang rindu untuk membangun negara ini menjadi negara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin.